Bab 1626, Masa Lalu Klan Xiao. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Hehe, dasar bocah kecil, kau benar-benar punya hati. Seperti yang diharapkan dari keturunan klan Xiaoku. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan yang fasih, Yuruer dan Xiao Zifan tiba-tiba merasakan kelegaan di hati mereka. Meskipun Xiao Gui berada dalam situasi yang sangat buruk ketika mereka masih muda, bahkan sangat menyiksa, mereka mendengarkan pernyataan Xiao Yan yang meremehkan, tetapi hati mereka dipenuhi dengan rasa sakit, tetapi sebagai orang tua, mereka berdua tidak dapat menahan diri, jika bukan karena mereka berdua berjuang bersama-sama. Lakukan yang terbaik untuk mengirim Xiao Gui keluar, aku khawatir ketika mereka berakhir, mereka tidak akan jauh lebih baik dari mereka, tetapi untungnya, kesempatan untuk menyatukan kembali keluarga sudah dekat, dan suasana hati keduanya menjadi bahagia. Ini adalah lantai keempat pagoda roh bumi, dekat dengan inti pagoda roh bumi, dan itu sangat terikat oleh kekuatan kekacauan, dan kekuatan segel penekan ditumpangkan, jadi sangat sulit untuk melarikan diri dari sini. Kekuatanku saat ini sudah berada di puncak Seven Stars Fighting Immortals. Aku telah mencoba berbagai cara selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak dapat melarikan diri dari sini. Karena ada iblis besar yang menjaga di sini, jika kau ingin melarikan diri dari sini, kau hanya dapat mengalahkannya. Setelah beberapa saat, mata Xiao Zifan perlahan terangkat, menatap awan gelap di luar gunung dan hutan di kejauhan, dan bergumam. Iblis besar, Xiao Yan tiba-tiba bertanya-tanya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi persepsi tajam Xiao Yan memperhatikan bahwa Xiao Zifan, yang lebih kuat dari Seven Star Fighting Immortal ini, juga cukup takut pada apa yang disebut iblis besar ini. Yang disebut Great Demon adalah tubuh energi yang mengumpulkan kekuatan jahat, dan kekuatannya juga merupakan puncak dari Seven Star Fighting Immortals. Hanya saja atribut Zifan adalah tipe bayangan, jadi cukup sulit untuk menghadapi orang itu. Yurower Meimu juga ada sedikit kekhawatiran, pertempuran semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, tetapi sekarang putranya berada tepat di depan matanya, jika dia tidak bisa melarikan diri kali ini, aku khawatir mereka akan terpisah satu sama lain di masa depan. Aku memiliki dua api suci, yang dapat menahan kekuatan iblis besar. Dengan kekuatan para pendahulu, seharusnya tidak sulit untuk melarikan diri dari sini, kan? Tiba-tiba, di telapak tangan Xiao Yan, dua api suci perlahan muncul, dia segera membuka mulutnya. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. R2 Shengyan, mendengarkan suara Xiao Yan, ekspresi Xiao Zifan tiba-tiba menjadi aneh. Api suci adalah salah satu roh suci terbaik di dunia, dan itu juga merupakan kekuatan terkuat melawan ras jahat asing. Namun, hanya satu api suci yang dapat ada dalam satu orang, kalau dalam satu orang ada dua api suci di saat yang bersamaan niscaya akan meledak, badannya mati. Orang ini, apakah dia sama dengan para tetua di klan itu? Atau hanya kebetulan? Setelah beberapa saat, Xiao Zifan bergumam pelan. Senior, bagaimana menurutmu? Saat berikutnya, Xiao Yan bertanya. Si kecil, apakah kamu punya nyali untuk bergandengan tangan denganku untuk melawan setan besar? Jika kita berhasil pergi, maka kami akan memberimu keberuntungan besar. Setelah beberapa saat, mata tampan Xiao Zifan menatap mata gelap Xiao Yan, dan tersenyum. Xiao Zifan tahu bahwa tujuan Xiao Yan tampaknya bukan hanya lantai 4 pagoda roh bumi. Aku tidak bisa memintanya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, bertepuk tangan perlahan, dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, bersiaplah dan segera berangkat. Melihat Xiao Yan begitu ceria, Xiao Zifan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, senior, saat aku berada di lantai 3 tadi, pembangkit tenaga listrik Phoenix Api di lantai 3 tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap klan Xiao kita. Mengapa ini? Apakah ada sesuatu antara klan naga dan Phoenix dan klan Xiao kita? Saat berikutnya, sebelum pergi, Xiao Yan memutuskan untuk bertanya, bagaimanapun juga, Xiao Zifan pasti tahu sesuatu. Demi anakmu yang membantu kita, aku akan memberitahumu sedikit saja. Pada awal Perang Dunia Pertama, situasinya mencemaskan. Ketika berada di tahap tengah dan akhir, pasukan yang tak terhitung jumlahnya hanya berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi dalam menghadapi serangan tak berujung dari ras jahat di luar wilayah, ras dan pasukan yang berdiri di puncak dunia seribu besar menanggung beban. Di antara mereka, klan naga dan klan Phoenix adalah dua ras yang paling menderita kerugian.
Suatu ketika, klan jahat asing menyerang klan naga dan klan Phoenix secara agresif. Karena klan naga dan klan Phoenix adalah musuh dari belakang, dan kedua klan tersebut memiliki hubungan yang baik dengan klan Xiao kita saat itu. Memanggil klan Xiao kita untuk meminta bantuan, dan klan Xiao segera mengirim orang-orang kuat dari klan tersebut untuk mendukung mereka dengan dua cara, tetapi pada saat-saat terakhir, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak ada satupun orang kuat yang dikirim oleh klan Xiao ke klan Feng untuk menyelamatkan klan Feng, bahkan sejak mereka meninggalkan klan Xiao, tidak ada berita. Dalam pertempuran itu, kami, orang-orang kuat dari klan Xiao, membantu klan naga melawan serangan klan jahat dari luar wilayah, dan baru saja mempertahankan kekuatan tempur klan naga dan meletakkan dasar untuk kemenangan berikutnya, tetapi klan Phoenix sangat rusak. Hubungan antara klan dan klan Phoenix benar-benar rusak, dan situasi ini baru saja terjadi. Namun, aku ingat bahwa klan Xiao jelas-jelas mengalokasikan banyak kekuatan kepada klan Feng, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Bahkan jika anggota klan paling senior bergerak, mereka tidak mendeteksi jejak mereka, yang cukup aneh. Xiao Zifan melihat ke belakang, dia juga sangat bingung tentang ini. Meskipun klan naga sekarang terkoyak, itu adalah sekutu terkuat klan Xiao kita. Setelah Perang Dunia Pertama, klan Phoenix dan klan Xiao kita telah menjadi musuh, mirip dengan keberadaan Phoenix Api, tetapi hanya klan Phoenix. Beberapa dari mereka berstatus rata-rata. Jika kamu bertemu dengan klan Phoenix yang kuat di masa depan, kamu harus menjauh. Setelah sekejap mata, Xiao Zifan membuka mulutnya dan berkata, "Aduh." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, jadi dia mengangguk perlahan, mengetahui kebenaran dari masalah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. "Senior, aku punya sesuatu yang lain untuk dilakukan, nak." Setelah berkedip gelombang Xiao Yan membuka mulutnya. "Kamu bertanya," kata Xiao Zifan dengan tenang. "Senior, junior, silakan bertanya, tentang klan Xiao yang menghilang di dunia 1000 besar dalam semalam, dan bahkan ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya semuanya menghilang." Dalam sekejap, Xiao Yan bertanya, lagi pula, dia sekuat puncak Dosian bintang 7. Di antara klan Xiao, mereka juga memiliki hak tertentu untuk berbicara, jadi Xiao Yan bertanya. "Aku tahu hal-hal ini, tetapi belum saatnya bagimu untuk mengetahuinya. Karena cakupan level-level itu terlalu besar, mengetahuinya tidak akan ada gunanya bagimu." Mendengarkan pertanyaan Xiao Yan, Rao Yi, pembangkit tenaga listrik di puncak 7 Dewa Pejuang Bintang, juga merasakan gelombang minat. Merasa tidak berdaya, tampaknya alasan hilangnya klan Xiao seperti gunung besar yang menekan hatinya. Sepertinya masih ada jalan panjang di masa depan. Tetapi aku percaya bahwa cepat atau lambat, aku akan membuat klan Xiao mengulangi kejayaannya, dan bahkan membuat mereka yang menyakiti klan Xiao kita membayar harga yang mahal. Penolakan Xiao Zifan, Xiao Yan tahu bahwa dia melakukannya demi kebaikannya sendiri, dan segera berkata, "Orang baik, berambisilah. Meskipun semua kekuatan itu berada di puncak dunia 1000 besar, klan Xiao kita masih merupakan ras pertama di dunia 1000 besar. Bahkan jika telah kesepian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, unta lebih besar dari kuda, cepat atau lambat, apapun yang mereka lakukan, kita akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Pada saat itu, keturunan kita dari klan Xiao juga akan mengembalikan kejayaan klan kita." Novel Kiki pertama kali dipublikasikan di seluruh jaringan. Kita akan kembali. Lain kali klan Xiao kembali, sudah waktunya untuk membalas dendam terhadap kekuatan-kekuatan ini. Kemuliaan klan kita harus dibayar dengan darah oleh orang-orang ini. Melihat penampilan Xiao Yan, Xiao Zifan berkata tanpa ekspresi. Dalam sekejap, seluruh hutan pegunungan melonjak, dan kekuatan yang melonjak itu seperti sungai yang bergelombang. "Sekarang setelah kamu siap, ayo pergi." Dia melirik sedikit, dan menyadari bahwa aura Xiao Yan telah menyesuaikan diri dengan puncak tahap awal Dosian bintang 4, kata Xiao Zifan. "Baiklah." Xiao Yan perlahan bangkit dan mengangguk. "Ini adalah jejak kekuatan sumberku. Itu dapat memberimu kekuatan seorang petarung abadi bintang 6 dalam waktu singkat. Itu hanya dapat bertahan selama sebatang dupa, tetapi aku mungkin tidak dapat melindungimu dari setan besar untuk sementara waktu. Kamu harus melindungi dirimu sendiri, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan dapat menjelaskannya kepada yang kuat di klan. Lagi pula, tidak ada keturunan klan Xiao yang telah ditangkap, kurang dari 10 orang, ini adalah harapan terakhir untuk kebangkitan klan Xiao."
Telapak tangan Xiao Zifan jejak energi hitam hangat muncul di atas, dan tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan ekspresi tenang. Jejak, kekuatan sumber ini adalah sumber sistem bayangan Xiao Zifan, tetapi jejak kekuatan sumber ini membuat kulit Xiao Zi pucat. Jelas, benda ini sangat menyita perhatiannya. Junior, terima perintah. Xiao Yan dengan lembut mengambil alih kekuatan sumber Xiao Zifan, dan segera berkata, tetapi fluktuasi yang menggetarkan jantungnya mengejutkan Xiao Yan. Lagi pula, benda ini berasal dari tangan pembangkit tenaga listrik puncak abadi petarung bintang 7. Pergi. Begitu suara itu jatuh, ketiga tubuh itu bergerak cepat, dan hanya dalam sekejap, mereka menuju ke kehampaan di hutan pegunungan ini, dan di atas kehampaan ini, ada awan hitam gelap, awan gelap. Di tengahnya, aura jahat yang pekat muncul, seperti monster jahat yang merangkak keluar dari kedalaman neraka, menakutkan. Apakah ini, yang disebut setan besar? Xiao Yan mengerutkan kening dan berseru melihat pemandangan seperti neraka di awan gelap yang menakutkan di depannya. Bahkan dengan kekuatan jiwa tirani Xiao Yan di tahap akhir, Tai Su, ketika dia melihat ke kedalaman awan gelap, perasaan tidak nyaman menyapu tubuhnya. Ruer, kau akan melindungi Xiao Yan untuk sementara waktu. Xiao Yan, kau akan berpura-pura dari samping, dan jika perlu, berikan aku Sein Yan kedua untuk membunuhnya. Mereka bertiga berdiri di bawah awan hitam. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan masih khawatir dan berkata, jalan. Meskipun kekuatan Yuruer hanya seorang petarung abadi bintang 5, dia memiliki beberapa cara untuk mengisolasi sementara kekuatan jahat dari setan besar. Namun, Xiao Zifan tidak khawatir tentang Xiao Yan, jadi dia berkata, mata indah Yuruer sedikit berkedip, dan dia mengangguk. Pergilah. Dalam sekejap, melihat mereka bertiga bersiap-siap, Xiao Zifan tidak ragu-ragu, bayangan mengerikan memenuhi udara, memenuhi seluruh ruang dengan mudah, kekuatan yang melonjak menyapu seluruh dunia. Wow lala, saat energi tipe bayangan yang melonjak ini muncul dari tubuh Xiao Zifan secara luar biasa, energi itu memenuhi seluruh ruang. Tiba-tiba, di dalam awan gelap seperti neraka di atas langit, aura gelap dan jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dengan kilat dan guntur. Fluktuasi yang mengerikan di udara juga meresap ke udara, dan aura ini sebenarnya tidak kalah dengan milik Xiao Zifan. Weng Om, dalam sekejap mata, di awan gelap, seorang pria jahat yang terbuat dari energi jahat gelap perlahan-lahan melangkah keluar dari awan gelap, dan segera menatap Xiao Zifan dengan senyuman di wajahnya. Difusi dalam tubuh, itu adalah seorang pria seperti manusia, dengan pakaian hijau tua dan kulit serta rambut hijau tua, yang tampaknya tidak selaras dengan dunia ini, tetapi fluktuasi aneh inilah yang menunjukkan bahwa kekuatan orang ini luar biasa. Susu, manusia, kali ini, kau akan menjadi perjamuan besarku. Pria hijau tua itu baru saja melangkah keluar dari awan gelap, wajahnya tiba-tiba pucat, dan aura hijau tua di sekujur tubuhnya, gelombang fluktuasi yang membuat ketiganya merasa sangat terganggu perlahan, kelahiran. Iblis hijau. Kali ini, mari kita akhiri semua keluhan masa lalu kita sepenuhnya. Melihat ini, Xiao Zifan mengangkat telapak tangannya yang lebar sedikit, dan jejak samar energi bayangan perlahan berdetak, tetapi ada sentuhan perintah di dalamnya. Kekuatan mengerikan dari keheningan langit dan bumi. Lapangan pemakan jahat. Mengikuti tindakan Xiao Zifan, pria hijau tua itu tidak ragu-ragu segera. Telapak tangannya perlahan terlipat, dan beberapa cetakan tangan kuno dan rumit tersebar tepat di bawah mata beberapa orang. Pria hijau tua itu adalah kumpulan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan sumber kekuatan jahat ini adalah pembangkit tenaga jahat yang ditangkap dan dipenjara di pagoda roh bumi oleh pembangkit tenaga alam jiwa. Seiring berjalannya waktu dan kekuatan sistem kekacauan, maka perlahan-lahan ia ditekan dan disegel oleh pagoda roh bumi, tetapi entah mengapa, setelah jatuhnya para ahli jahat itu, sumber kekuatan mereka justru mengalami beberapa perubahan aneh, dan langsung menyatu menjadi iblis hijau tua hari ini. Roh orang ini kecerdasannya cukup tinggi, bahkan keterampilan bertarung dan kekuatan tempur yang dikuasainya pun semakin tirani, sehingga bahkan Xiao Zifan pun tak berdaya melawannya. Boom! Suara iblis hijau tua itu baru saja jatuh. Di langit ini, rantai darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, langsung membungkus semua orang di ruang yang lapar itu, dan bahkan di lapangan yang dikelilingi oleh rantai darah yang tak terhitung jumlahnya, awan darah itu jatuh langsung dari langit dan mengelilingi semua orang. Alam jahat, melihat ke ruang seperti neraka di sekitarnya, dengan rantai awan petir berwarna darah dan gelembung tengkorak berwarna darah dalam aliran yang tak berujung,
Xiao Yan merasakan sedikit beban di hatinya, dan bahkan dua api suci di tubuhnya tampak terancam. Terus-menerus mengirimkan kekuatan kepada Xiao Yan untuk melindunginya, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan pembangkit tenaga jahat tingkat ini. Kekuatan orang ini benar-benar semakin kuat dan kuat. Shadow Escape, menyadari bahwa iblis hijau tua baru saja mulai memanggil dari wilayahnya, tubuh Xiao Zifan memancarkan cahaya aneh, dan setelah beberapa saat, dia menghilang ke medan pemakan iblis, dan bahkan napasnya pun tersembunyi. Setelah bertarung dengan orang ini selama bertahun-tahun, Xiao Zifan tahu bahwa ketika medannya ditampilkan, sudah terlambat baginya untuk tampil di medan gelombang. Xiao Zifan keluar dari kursi ini. Dengan santai melirik Xiao Yan dan Yuruer, dan mendapati bahwa keduanya lemah, dan iblis hijau tua itu tidak tertarik untuk berurusan dengan keduanya untuk sementara waktu, karena dia tahu bahwa di antara ketiganya, hanya Xiao Zifan yang merupakan orang kepercayaan yang serius. Setelah dia menyelesaikannya, dua manusia lainnya juga tidak bisa melarikan diri. Laut tengkorak suara ajaib. Untuk sementara waktu, sosok dan napas Xiao Zifan tidak dapat diperhatikan. Pria hijau tua itu gemetar di sekujur tubuhnya, dan potongan-potongan kristal hijau tua seperti kristal dengan lembut jatuh dari tubuhnya, dan segera pergi langsung ke medan pemakan iblis. Itu meledak di tengah, dan pada saat itu, sentuhan suara sihir yang mengejutkan terus menggerogoti pikiran keduanya, dan bahkan di medan ini, lautan darah bergulung, seperti kiamat neraka yang sebenarnya. Tahanan surgawi bayangan. Tiba-tiba, tubuh Xiao Zifan sedikit bergetar dengan pemandangan tiba-tiba di medan pemakan iblis, dan kekosongan di belakang pria hijau tua itu tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan yang terbungkus energi bayangan, sedikit menonjol, tetapi telapak tangan ini mengandung kekuatan tirani seperti itu, yang tidak diragukan lagi cukup untuk dengan mudah melenyapkan pembangkit tenaga abadi petarung bintang 7. Hei, tepat ketika telapak tangannya hendak mengenai dada pria hijau tua itu, wajah pria hijau tua itu tiba-tiba tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi genangan darah, perlahan-lahan menyatu menjadi lautan darah di medan pemakan iblis. Saat Xiao Zifan gagal dalam serangannya, sosoknya tiba-tiba muncul, berdiri di samping Xiao Yan dan keduanya, dengan sentuhan energi tirani yang terpancar dari tubuhnya, melindungi keduanya, dan setelah beberapa saat dia menatap dengan sungguh-sungguh ke kaki ketiganya, itu seperti lautan luas. Lautan sihir berwarna darah yang bergetar hebat. Lautan setan yang mengerikan, rantai darah berserakan, suara setan yang mengerikan, dan lautan darah berjatuhan. Mungkin seperti inilah seharusnya yang disebut neraka. Pada saat ini, di medan pemakan iblis, rantai darah yang tak terhitung jumlahnya dibangun, dan lautan iblis yang mengerikan di dalamnya memancarkan aura mengerikan yang tak tertandingi, bergulung dengan keras. Suara sihirnya mengejutkan, dan pemandangan yang spektakuler itu mengerikan. Zifan, aku khawatir orang ini sudah mengetahui trikmu. Melihat bahwa serangan Xiao Zifan semuanya dihindari oleh iblis hijau, Yuruer berkata dengan lembut, matanya menatap sungai berwarna darah di bawah. Pada saat ini, goblin hijau telah menyatu dengannya. Iblis hijau tua itu disebut iblis hijau oleh mereka berdua. Itu adalah perpaduan dari kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan bertarung yang dikuasainya secara alami tidak terhitung jumlahnya, dan selama bertahun-tahun, Xiao Zifan dan orang ini telah bertarung ratusan kali, dan aku khawatir dia telah terbunuh. Orang ini mengetahuinya. Susu, Xiao Zifan, rute seranganmu telah dikuasai olehku. Kali ini, tunggu saja dengan tenang sampai neraka melahapnya. Hahaha, seketika, di bawah mereka bertiga, lautan darah yang mengerikan berjatuhan dengan keras, dan suara-suara iblis memenuhi udara dalam sekejap, memenuhi seluruh ruang medan yang melahap iblis. Senior, melihat ini, ekspresi Xiao Yan lebih serius dari sebelumnya. Gunakan kekuatan itu, tolong aku. Setelah Sun bernapas, pupil mata Xiao Zifan tiba-tiba menjadi kencang, lingkaran energi hitam juga meresap dari tubuhnya, dan bahkan dengan peningkatan kekuatan ini, alis tampan Xiao Zifan di antaranya, tampaknya ada beberapa pola cahaya yang tidak jelas, merayap dengan tenang, akan keluar dari tanah. Sialan, kekuatan macam apa ini? Lautan darah bergulung dengan keras, tetapi tidak dengan mudah menyerang Xiao Zifan, karena setan hijau tahu bahwa pertempuran ini pasti akan menjadi pemenang dan pecundang, dan salah satu dari mereka akan jatuh sepenuhnya, jadi sangat berhati-hati. Hulala, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tidak lagi ragu-ragu, sumber sistem bayangan langsung menghancurkan telapak tangannya,
dan energi sedalam lautan bintang memenuhi seluruh tubuh, dan dalam waktu singkat ia memiliki kekuatan petarung abadi bintang 6. Sungguh kekuatan tirani. Sekarang menggabungkan kekuatan dua api suci dan benih surgawi yang agung untuk menampilkan teratai api amarah Buddha dua warna dan setengah warna, saya khawatir di antara 6 bintang, itu tak terkalahkan. Merasakan energi yang dalam di tubuh, Xiao Yan dia berbicara perlahan. Iblis pemakan semut laut, melihat tubuh Xiao Zifan berkedip-kedip dengan cahaya hitam yang sangat menyilaukan, dan ada sesuatu yang samar-samar akan muncul di antara alisnya, iblis hijau itu tidak ragu-ragu, lautan darah bergulung, dengan atmosfer jahat yang luar biasa, langsung menghadap Xiao Zifan rasa dingin datang, dan momentum yang luar biasa itu bagaikan paksaan langit dan bumi, yang menggemparkan manusia. Guru, pertama kali merasakan serangan dari puncak 7 bintang Douxian dari jarak dekat, Xiao Yan menelan ludah dan berkata dengan kaget. Jika bukan karena fakta bahwa ia untuk sementara memiliki kekuatan setingkat 6 bintang Douxian, saya khawatir keterampilan bertarung semacam ini saja akan membuatnya kehilangan semua kekuatan tempurnya. Dewa Kayu memberkati. Dalam sekejap, Yurower yang tampaknya lemah melambaikan tangannya, dan kekuatan hijau, dengan napas kehidupan yang melimpah, merasuki mereka bertiga, melindungi mereka. Weng Om, untuk sesaat, mereka bertiga, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang sangat kuat, berjuang untuk menahan serangan lautan darah. Meskipun serangan setan hijau tertunda, mereka tidak dapat bertahan lama. Tuan Bayangan, nak, tolong aku. Setelah beberapa saat, pupil mata Xiao Zifan tiba-tiba berubah menjadi hitam aneh, dan dia meledak. Begitu suara itu jatuh, hantu hitam perlahan muncul di kehampaan di alam iblis hijau tua. Itu adalah bayangan, dan penampilan khususnya mirip dengan tubuh Xiao Zifan, tetapi melekat pada keberadaannya. Tetapi ketika bayangan itu muncul, hati Xiao Yan tidak bisa tidak tersentuh, sepertinya bayangan itu membawa energi jahat yang melonjak, seperti patung seperti iblis sungguhan. Kekuatan batu surgawi hati api. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tanpa ragu-ragu, nyala api cair kaki yang menyilaukan meresap dari roh api suci di dalam tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba berkumpul di Shadow Lord. Ghostface Soul Flame. Setelah beberapa saat, kekuatan Ghostface Soul Flame disuntikkan ke tubuh Shadow Master dengan cara yang sama. Tiba-tiba, Shadow Master disuntik dengan dua kekuatan yang kuat dan dahsyat oleh Xiao Yan pada saat yang sama, dan tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap, ia memiliki ukuran ratusan kaki, yang cukup menakutkan. Api suci, tidak mungkin. Green Goblin yang bersembunyi di lautan darah tiba-tiba berseru ketika dia melihat kedipan dua api di tubuh Xiao Yan. Bunuh aku. Tanpa memberi kesempatan kepada iblis hijau untuk bereaksi atau bernapas, Xiao Zifan mendengus dingin, dan master bayangan seperti bayangan di belakangnya tiba-tiba melepaskan aura perburuannya yang hanya miliknya, dan segera mengunci monster hijau itu. Lokasi iblis itu, mengejar dan membunuhnya, dan menghilang di ruang ini dalam persembunyian. Makam Lautan Darah. Menyadari bahwa master bayangan telah menyerap kekuatan dari dua api suci, hati iblis hijau tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Meskipun kekuatan api suci tidak dapat membunuhnya, itu sudah cukup untuk mengalahkannya dengan mudah, dan dengan keberadaan Xiao Zifan, begitu dia terluka, saya khawatir itu tidak akan jauh dari kejatuhannya. Hei, begitu suara itu jatuh, gelembung-gelembung golongan darah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dengan keras di lautan darah, dan kemudian sebuah batu nisan merah yang diukir dengan garis-garis jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Batu nisan ini baru saja muncul. Napasnya tenang, sepenuhnya menyerah, seolah-olah berlutut dan menyembah sesuatu. Setengah alat jahat di antara ras-ras jahat asing. Sayang sekali, matanya acuh tak acuh, dan kekuatan di tubuhnya segera terkumpul, dan Xiao Zifan tersenyum ketika dia melihat setan hijau muncul seperti ini. Setengah alat jahat, Xiao Yan mengangguk perlahan ketika dia melihat ini. Xiao Yan bisa melihat tirani alat jahat itu untuk dilihat semua orang. Makam Lautan Darah, tekan aku. Susu. Dengan munculnya batu nisan berwarna darah, iblis hijau di lautan darah menyemburkan seteguk darah, dan tiba-tiba batu nisan berwarna darah itu tampak hidup kembali, dengan napas dalam-dalam, menekan Xiao Zifan. Aura kematian yang kuat dan kekuatan darah menyatu. Selain kejahatan di medan pemakan iblis, kekuatan agung yang terkandung dalam makam lautan darah itu seperti tembakan dari yang maha tinggi, tidak dapat dilawan. Puff! Dengan suara, pertahanan Yurower langsung hancur, tubuh ketiganya terekspos ke dalam kehampaan, dan gelombang kematian tiba-tiba muncul di hati mereka.
Kaca, tepat ketika batu nisan berwarna darah hendak menyerang Xiao Yan dan mereka bertiga, Master Bayangan tiba-tiba bergerak dan dengan mudah melewatinya. Tiba-tiba, makam lautan darah, yang sekuat senjata setengah jahat, hancur total, dan bahkan dihancurkan oleh R2. Api suci yang menyala-nyala itu jelas akan musnah sepenuhnya seiring berjalannya waktu. Bagaimana mungkin, melihat pemandangan ini, iblis hijau di lautan darah tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Membaca, saatnya untuk mengakhiri. Tanda klan, Kai, tebasan void, gantung. Dengan hancurnya makam lautan darah, aura iblis hijau juga lamban, dan di tengah alis Xiao Zifan, jejak energi hitam bergetar lembut seperti cahaya kepunahan, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya dari pedang raksasa bergerigi tajam meraung ke arah Green Goblin. Pola klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi garis keturunan klan Xiao yang tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya memancarkan gelombang pemujaan. Pola klan itu berwarna hitam secara keseluruhan, seolah-olah ada pupil di tengah alis. Pola hitam diukir dengan hati-hati, dan kekuatan yang terpancar di dalamnya dapat dihukum oleh langit dan bumi, dan serangan pertama Xiao Zifan benar-benar dilakukan dengan menggunakan kekuatan pola klan. Tirani momentum dan kekuatan serangan sungguh mengerikan. Ledakan darah laut darah. Karena aku tidak bisa hidup, mari kita jatuh bersama di sini. Melihat serangan pedang hitam yang tak terhentikan, dan menambahkan Master Bayangan untuk menyerang secara diam-diam, iblis hijau meraung, pikiran gila muncul, dan segera lautan darah, itu benar-benar diledakkan olehnya, benar-benar meledak, dan rantai darah yang tak terhitung jumlahnya juga meledak. Energi kekerasan semacam itu mungkin cukup untuk menghancurkan pesawat seseorang. Lautan darah meledak, dan seluruh medan meledak. Ditambah dengan serangan kuat Xiao Zifan menggunakan kekuatan garis klan, kekosongan ini benar-benar melahirkan adegan berdarah nyata, boom. Di lantai 4 pagoda roh bumi, ruang bergetar hebat, dan energi bergelombang yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti air pasang. Dalam sekejap, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini menghilang, dan semua gunung dan hutan lenyap dalam sekejap. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Saat ini, dalam kehampaan ini, hanya ada 3 sosok dengan aura yang agak lemah yang mengambang di udara, dan tempat ini telah berubah menjadi tempat yang bobrok dan sunyi karena tingkat ledakan dan fluktuasi ini. Batuk-batuk, kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, sepertinya aku masih meremehkannya. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan memimpin, batuk dengan keras sambil menutupi dadanya, dan kemudian melihat ke ruang sunyi di sekitarnya dan berkata, "Senior, aura Xiao Yan juga sangat lemah saat ini." Pada saat terakhir, Xiao Zifan menunjukkan serangan kekuatan klannya. Xiao Yan tidak punya waktu untuk bertanya, dan segera setan hijau langsung meledakkan semua kekuatannya dan meledak sepenuhnya. Penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik puncak Xianding, jika bukan karena isolasi sebagian besar kekuatan Xiao Zifan, dan penambahan Master Bayangan, Xiao Yan dan Yuruer sama-sama mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan kiamat, nyaris tidak membiarkan mereka selamat dari ledakan kiamat. Iblis hijau telah sepenuhnya jatuh. Aku tidak dapat membantumu sehubungan dengan pola klan Xiao, karena benda ini tersembunyi di kedalaman garis keturunan klan Xiao, dan hanya dapat dipicu dengan mengalami hidup dan mati atau beberapa wawasan, Del. Kelahirannya berbeda dari orang ke orang, dan setiap orang klan Xiao berbeda. Kekuatan tanda klan mereka tidak sama. Xiao Zifan menjelaskan dengan lemah, meskipun pertempuran ini tampaknya mudah, tetapi tanpa bantuan Xiao Yan, aku khawatir harga yang harus dibayar akan sangat berat. Kalian berdua, apakah kalian baik-baik saja? Yuruer di samping dengan paksa menopang dirinya sendiri agar tidak jatuh. Aura di tubuhnya muncul dan langsung menerapkannya pada mereka berdua, membuat mereka merasa sedikit lebih baik. Kita baik-baik saja. Sekarang tempat ini sudah beres, mari kita pergi secepatnya. Kalau tidak, fluktuasi yang dihasilkan di sini dapat mengganggu kekuatan besar di Akademi Roh Bumi. Xiao Zifan menatap kekosongan yang tak berujung dan berkata dengan waspada, tetapi dia hanya berbicara tentang apa yang disebut ketika pengadilan itu kuat, jejak kemarahan menyebar. Meskipun kekuatannya sudah menjadi puncak Dousian Bintang 7, dan Yuruer adalah salah satu murid teratas di Akademi Roh Bumi, dia tidak bisa tidak membuat gerakan yang kuat, karena ada ahli Dousian Bintang 8 di Akademi Roh Bumi. 8 bintang Dousian tampaknya memiliki celah kecil dengan puncak 7 bintang Dousian,
tetapi hanya Xiao Zifan yang tahu bahwa jika dia berada di masa jayanya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jejak hantu telah diketahui, dan orang tua mereka tidak dapat dengan mudah jatuh. Weng Om, tiba-tiba, di lantai 4 pagoda roh bumi yang bergetar, tubuh energi hampa perlahan muncul. Tubuh energi hampa ini tampak seperti orang tua. Orang tua itu mengenakan pakaian biru sederhana, dan telapak tangan tua itu dipadukan dengan wajah yang penuh dengan perubahan. Cukup untuk melihat bahwa itu telah mengalami erosi waktu, dan itu adalah seperti hantu orang tua itu berdiri di kehampaan, dan fluktuasi yang mengerikan di sekitarnya ternyata membuat bagian dari sisa kekuatan kehampaan ini dan ruang yang berguncang hebat menjadi sunyi, seolah-olah dia melambaikan tangannya, tempat ini akan sepenuhnya menjadi abu. Guru, Mo Tianwen, dan ketika hantu ini muncul di mata indah Yuruer, yang dulunya tidak tersenyum di masa lalu, dipenuhi dengan kekuatan yang dingin. Rower, tenanglah dulu, prioritas utama sekarang adalah keluar dari sini dan bersatu kembali dengan Xiao Gui. Dan masalah lainnya, kita akan membicarakannya nanti. Melihat Qian Ying di sampingnya begitu marah, Xiao Zifan buru-buru menghiburnya. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Dulu, masalah antara aku dan Yurower adalah karena lelaki tua ini diam-diam mencoba mengalahkannya, dan dialah yang memenjarakan orang tua Yurower. Ayah anakku, salah satu dari 3 kepala sekolah dunia bawah, hanya dimaksudkan oleh lelaki tua ini begitu saja, dan dengan demikian kehilangan jabatannya sebagai kepala sekolah. Sejak saat itu, tanpa perlindungan dari kepala sekolah, mereka berdua juga dimaksudkan oleh Akademi Earthling. Sangat dicari, dan akhirnya lelaki ini mengambil tindakan dan menekan mereka di pagoda roh bumi. Siapa itu? Kekuatan jiwa Xiaoyan yang tajam, menyadari aura itu, tiba-tiba melihat kekosongan yang rusak di belakang, dan mendengus dingin. Sosok jahat itu benar-benar dilenyapkan olehmu. Itu benar-benar salah langkah. Tubuh energi abu-abu putih itu melirik kekosongan tandus dan berkata dengan ringan. Sial, sebenarnya orang ini. Melihat ini, hati Xiao Zifan juga dipenuhi dengan sedikit rasa berat. Sepertinya setan besar telah jatuh. Mo Tianwen memandang orang-orang di sekitarnya dan berbicara perlahan. Ada kekuatan yang sangat istimewa dalam suaranya, seperti tekanan langit dan bumi, yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Jelas dari suara ini, tidak sulit untuk mendengar bahwa yang disebut setan besar juga merupakan tulisan tangan orang ini. Zifan, ayo pergi. Yuruer memutar matanya, untuk sementara menekan amarahnya, dan segera berkata. Dua tikus yang tak kenal takut, tetaplah bertahan sepenuhnya. Melihat sosok Xiao Zifan menggeliat dan melarikan diri dengan cepat, lelaki tua itu melambaikan telapak tangannya, dan energi abu-abu yang agung menyapu dan menembak langsung ke arah mereka berdua. Fluktuasi energi yang begitu kuat gelombang jika mereka mengejar Xiao Zifan dan keduanya, aku khawatir mereka berdua akan jatuh di sini sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka berdua sekarang lemah. Boom! Dalam sekejap, ketika keduanya panik, sesosok di belakang mereka terbungkus erat oleh cahaya hitam yang aneh, dan di antara gelombang, siklon hitam yang sama tiraninya langsung menghantam energi abu-abu lelaki tua itu, dan segera dua orang itu menemui jalan buntu, dan setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Wah, terima kasih. Ini adalah keberuntungan besar yang dijanjikan kepadamu. Dalam sekejap, Xiao Zifan dan Yuruer melompat, bergetar dalam kehampaan, dan menghilang langsung di sini, dan pada saat yang sama, sebuah gulungan hitam juga diam-diam jatuh ke tangan Xiaoyan. 8 bintang melawan dewa, Mo Tianwen berkata dengan sungguh-sungguh, melihat serangannya terhalang, dan matanya tertuju pada Xiaoyan yang dikelilingi oleh cahaya hitam dan tidak dapat melihat sosoknya. Hantu tua, mari kita akhiri. Saat berikutnya, kebencian perlahan terdengar, dan dalam cahaya hitam, hantu dan hantu liar yang tak terhitung jumlahnya meratap, dan tiba-tiba ruang yang rusak ini dipenuhi dengan bahaya yang tak terlukiskan, napas. Berderit, hantu energi Mo Tianwen langsung hancur. Seketika, ruang ini juga kembali tenang, tetapi ruang yang hancur dan gelisah itu jelas akan meledak sebelum bisa bertahan lama. Apakah kamu baik-baik saja, anak kecil? Saat beberapa orang pergi satu demi satu, tubuh penguasa pemakan jiwa dengan mudah muncul di samping Xiaoyan, dan dia berkata dengan khawatir bahwa dia baru saja menggunakan kekuatan terkuatnya sekarang, kekuatan tahap awal Dewa Pejuang Bintang 8. Itu jelas menyebabkan banyak beban bagi Xiaoyan. Guru, aku baik-baik saja.
Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan apa yang disebut keberuntungan besar ini, dan bahkan ke langkah paling inti dari pagoda roh bumi. Kidu Yin Hunsan, Xiao Yan langsung menelan banyak pil obat untuk memulihkan energi dendamnya, dan bergumam sambil memegang gulungan hitam yang baru saja diberikan Xiao Zifan di telapak tangannya. Boom! Suara yang memekakkan telinga, seperti pecahan kaca, terdengar sangat keras, bergema di kehampaan ini. Tidak terlambat, ayo kita lakukan, kata penguasa pemakan jiwa ketika dia melihat jejak pusaran ruang bergetar. Lantai keempat sudah bobrok, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya sesegera mungkin adalah memasuki tempat inti. Jika tidak, begitu orang-orang kuat dari Akademi Roh Bumi mengetahui apa yang terjadi di Pagoda Roh Bumi, mereka akan mengirim orang-orang kuat untuk mencegat Xiao Yan. Kali ini Menara Roh Bumi hanya bisa dipaksa menyerah. Dan hanya dengan memasuki bagian terdalam Pagoda Roh Bumi, kita bisa menghindari pengejaran Dekan Pengadilan Bumi. Jika tidak, begitu Mo Tianwen tingkat petarung abadi bintang 8 mengejarnya, saya khawatir akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk menghadapinya. Bagaimanapun, kekuatan pamungkas pemakan jiwa saat ini baru saja mencapai tahap awal dari pejuang abadi bintang 8. Selain itu, identitasnya tidak dapat diungkapkan, dan ada banyak keterbatasan dalam kekuatan, sehingga efektivitas tempurnya telah menurun sangat serius. Baiklah, Xiao Yan mengangguk ringan. Keberuntungan besar apa yang ada di lantai 4 ini, kuharap kau tidak mengecewakanku. Pupil mata gelap itu menatap gulungan hitam di tangannya, memancarkan sentuhan api, dan bergumam, menurut mata Xiao Zifan yang serius sebelum dia pergi. Sulit untuk melihat bahwa apa yang disebut keberuntungan besar adalah gulungan yang diberikan oleh yang pertama kepadanya. Buka, setelah menarik napas, Xiao Yan dengan lembut membelainya dengan telapak tangannya, dan jejak tekanan terkuat tiba-tiba menyebar dari gulungan hitam itu. Sebelumnya, Xiao Yan telah memberikan Xiao Zifan detail tentang Xiao Gui dan cara menemukannya, dan pada akhirnya, mereka berdua melarikan diri tanpa peduli satu sama lain, yang juga merupakan maksud Xiao Yan, karena dengan kekuatan Xiao Zifan, dia pasti bisa pergi bersama Xiao Yan, tetapi tujuan Xiao Yan bukanlah lantai 4, jadi dia menolak, dan setelah dibujuk, Xiao Zifan melarikan diri bersama Yu Ruer, meninggalkan Xiao Yan di belakang. Siu-siu, seketika, gelombang energi tipe bayangan yang beriak memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti lautan bintang, menerangi seluruh lantai 4 pagoda roh bumi. Ini adalah penguasa bayangan. Tiba-tiba, Xiao Yan menatap gulungan di tangannya dan kehilangan suaranya. Pada saat ini, di permukaan gulungan hitam, cairan seperti cairan hitam perlahan muncul dari gulungan itu. Bahkan melalui persepsi Xiao Yan, cairan hitam ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Dan kekuatan ini agak mirip dengan penguasa bayangan yang baru saja ditunjukkan Xiao Zifan. Kekuatan dan daya mematikan Shadow Master mungkin berada di puncak sistem bayangan, dan yang terpenting adalah ia dapat menyerap kekuatan, sehingga dapat bersembunyi dalam kegelapan, sehingga dapat menemukan peluang untuk melakukan pukulan yang fatal. Mungkin tidak sopan untuk mengatakan bahwa keterampilan bertarung ini mirip dengan keterampilan bertarung pemanggilan, tetapi perbedaannya adalah bahwa ketika Shadow Master ditampilkan, ia akan meniru kekuatannya sendiri untuk menciptakan bayangan, dan bayangan itu seperti pembunuh yang mengintai di sekitar pertempuran, begitu musuh memiliki kelonggaran, mudah untuk memotong tenggorokannya dan melenyapkannya, dan mundurnya Shadow Master tidak dapat dideteksi. Kecuali beberapa pembangkit tenaga listrik tipe cahaya yang kuat, keterampilan bertarung ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Bayangkan saja, begitu Anda mengeluarkan keterampilan bertarung yang mengerikan seperti itu, Anda tidak dapat bersantai setiap saat, dan Anda harus khawatir apakah ada musuh yang bersembunyi di kegelapan setiap saat. Aku tidak menyangka orang ini begitu bersedia. Melihat cairan hitam itu, kata-kata Shadow Lord perlahan muncul, dan segera berdiri diam di atas cairan hitam itu. Penguasa pemakan jiwa tidak menyangka. Guru, keterampilan bertarung ini. Xiao Yan bertanya dengan sedikit keterkejutan di dalam hatinya. Jelas, Master Bayangan dan cairan hitam ini jelas bukan hal yang sederhana. Benda ini seharusnya cukup untuk masuk dalam kategori seni abadi, tetapi aku tidak tahu tingkatan spesifiknya, tetapi satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa ini adalah keterampilan bertarung yang sangat mematikan, dan selama itu ditampilkan, kamu tidak akan membutuhkannya. Dalam mengendalikannya, karena memiliki kecerdasannya sendiri, ia dapat melayang di sekitar pertempuran untuk menemukan peluang untuk pukulan yang fatal, dan benda ini adalah penolong terbaikmu selama pertempuran.
Penguasa pemakan jiwa menjelaskan. Petik 2. Barang bagus. Xiao Yan menyeringai ketika mendengar kata-kata itu, dan segera memusatkan perhatiannya padanya. Master bayangan, hidup dengan energi tipe bayangan, dan menggunakan energi untuk menciptakan makhluk bayangan tirani dengan kekuatan serangan tirani. Dapat dikatakan sebagai gerakan pembunuh yang sebenarnya. Melihat pengenalan yang sederhana, hati Xiao Yan menjadi panas. Ayo kita lakukan, kata Master pemakan jiwa. Kemarilah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hatinya menjadi panas, dan Jue yang membara jauh di dalam tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, dan segera menyerap cairan pada gulungan hitam itu. Sabu-sabu, tertarik oleh fluktuasi Xiao Yan yang hebat, cairan hitam dari sistem bayangan itu juga dengan patuh mengikuti teknik kultivasi Xiao Yan dan mengalir ke tubuhnya. Petik 2. Petik 2. Waktu berlalu menit demi menit, dan Xiao Yan duduk selama beberapa hari. Itu adalah tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 4. Suatu hari, pupil mata Xiao Yan terbuka lebar, dan aura agung merasuki tubuhnya, dan tiba-tiba tertawa. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa energi sistem bayangan benar-benar meningkatkan kekuatannya ke tahap tengah petarung abadi Bintang 4. Di mana Shadow Master? Tiba-tiba, Soul Eater bertanya. Ngomong-ngomong, Master of Shadow. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan buru-buru mencari di tubuhnya sendiri. Bagaimanapun, hal terpenting kali ini adalah Master of Shadow, dan peningkatan kekuatan adalah sesuatu yang tidak terduga. Petik 2. Petik 2. Kenapa? Kenapa tidak? Tidak mungkin. Aku berkultivasi sesuai dengan metode kultivasi dalam gulungan, menelan energi sistem bayangan, dan setelah kompresi inti ember, benih spiritual dewa bayangan terbentuk di dalam tubuh, sehingga segera setelah benih spiritual diaktifkan, wilayah bayangan akan menjadi itu akan muncul. Tetapi mengapa tidak ada gerakan sekarang? Xiao Yan bingung, dengan hati-hati merasakan situasi di tubuhnya, dan berkata dengan depresi. Weng Bas. Tepat ketika Xiao Yan bingung gelombang tubuh Xiao Yan, lautan Douqi yang kosong tiba-tiba meletus dengan fluktuasi yang cukup hebat. Di lautan ki pertempuran, saat ini, hanya ada inti ember ganda kayu api, bersama dengan roh-roh pertempuran dan binatang buas yang menyala dalam keadaan tidur, dan pada saat ini, fluktuasi terang meletus, dan itu adalah titik cahaya hitam. Titik cahaya hitam ini seperti menerobos memasuki tempat yang tidak dikenal, dia bertemu dengan perlawanan sengit dari beberapa orang lainnya. Ini seharusnya benih spiritual yang didominasi oleh bayangan, tapi Xiao Yan merasa tertekan, tetapi warna benih spiritual di Laut Douqi perlahan berubah dari hitam, sisi, aura api yang menyilaukan muncul langsung dari inti elemen api, dan kemudian, seperti musuh yang telah menyerbu wilayahnya sendiri, ia meledakkan benih spiritual yang didominasi oleh bayangan. Segera, warna benih spiritual hitam itu berubah dari hitam pekat menjadi merah menyala yang agak aneh. Pada saat yang sama, di belakang tubuh Xiao Yan, dengan bantuan cahaya yang lemah, hantu merah perlahan muncul. Tuan, dalam sekejap, kehampaan menjadi sunyi, dan kemudian bayangan merah di belakang Xiao Yan tiba-tiba berbicara. Ini, penguasa bayangan, Xiao Yan bertanya dengan heran. Tunggu, tidak, dalam kasus ini, aku khawatir itu adalah penguasa bayangan setelah mutasi, karena tidak ada energi bayangan di tubuhnya, hanya energi api yang sangat kaya. Kata penguasa pemakan jiwa, jika begitu, mari kita panggil kau penguasa penjaga api. Xiao Yan tersenyum puas setelah melihat ini.